Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Silviana dengan NIM 63040200077. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 3C. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Struktur Pasar dalam Islam. Sebelum lanjut ke struktur pasar dalam Islam, saya akan memberikan penjelasan apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Struktur pasar dalam Islam adalah pasar yang mampu menciptakan harga yang adil. Adil yang dimaksud di sini adalah bagaimana kegiatan pasar tersebut tidak merugikan konsumen maupun produsen. Selanjutnya, pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena mempengaruhi hasil pasar, terutama dalam hal keuntungan. Ini mempengaruhi peluang, motivasi, dan keputusan strategi pelaku ekonomi yang berpartisipasi di pasar. Ada dua struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Baik, saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna dulu. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dianggap paling ideal karena dapat memproduksi barang dan jasa lebih efisien. Dalam Islam, pasar persaingan sempurna baik karena dalam penentuan harga tidak ada investasi harga dari penguasa dan pemerintah, melainkan harga terbentuk dari interaksi pedagang dan pembeli. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri yaitu 1. Jumlah penjual dan pembeli sama banyak. 2. Pedagang leluasa membuka atau menutup usaha. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga. Baik, lanjut yang kedua. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang mana di dalam pasar tersebut sedikit penjualnya, tetapi banyak pembeli dan juga mampu mengendalikan harga. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna ialah sebagai berikut. 1. Ketidakseimbangan penjual dan pembeli. 2. Jumlah menentukan harga. 3. Sulit berpartisipasi. 4. Tidak ada barang pengganti. Adapun jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas beberapa jenis, yaitu 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Kedua, pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. Persaingan dalam pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing, baik dari segi kemasan, bentuk, fungsi, manfaat, dan sebagainya. Jumlah penjualannya tidak terbatas dan dapat dimasuki kompetitor baru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.